Selamat siang Pak Yuda, perkenalkan nama saya Nisa Septiarini. Jadi saya akan membacakan UTS Ekonomi Amerika Serikat yang pada minggu kedua tentang National Difference in Political Economy. Jadi ekonomi politik adalah studi tentang interaksi kompleks antara sistem politik, ekonomi, dan hukum dalam suatu negara. Sistem politik memulai dari demokrasi hingga totalitarianisme yang mencerminkan sejauh mana negara mengedepankan kepentingan kolektif dan atau individu. Individualisme menekankan kepentingan individu dalam ekonomi dan politik, dan juga mendukung pasar bebas dan demokrasi. Sementara itu, kolektivisme mengutamakan kepentingan bersama, seringkali dikaitkan dengan sosialisme. Bentuk pemerintahan bervariasi dari demokrasi yang partisipatif hingga totalitarianisme yang mengontrol semua aspek kehidupan. Sistem ekonomi juga beragam, mencakup ekonomi pasar, komando, dan campuran. Sistem hukum seperti hukum umum, hukum perdata, dan juga hukum teokratis yang menentukan penegakan kontrak dan perlindungan hak milik. Korupsi yang tinggi dapat menghambat investasi asing dan pertumbuhan ekonomi, sementara hak milik sangat penting namun rentan terhadap pelanggaran. Perlindungan kekayaan intelektual melalui paten, hak cipta, dan juga merek dagang bervariasi di setiap negara. Pembangunan ekonomi diukur dengan pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita. Terus juga ada paritas daya beli dan juga ada indeks pembangunan manusia atau IPM. Inovasi dan kewirausahaan adalah kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan negara demokratis cenderung lebih unggul. Faktor geografis dan investasi pendidikan juga memainkan peran penting. Nah, negara dengan infrastruktur pendidikan yang baik memiliki produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Sejak akhir 1980-an, banyak negara beralih ke sistem pasar melalui deregulasi dan partisipasi, dan juga manajer bisnis harus mempertimbangkan risiko politik, ekonomi, dan hukum di pasar internasional, dan juga daya tarik pasar ditentukan oleh keseimbangan manfaat, biaya, dan risiko, bukan pemerintah, bukan manajer. Ekonomi politik menentukan bagaimana faktor politik dan ekonomi saling mempengaruhi dalam konteks nasional, berdampak signifikan pada pembangunan ekonomi. Kerangka kerja ini menjelaskan interaksi antara sistem politik, sosial, dan ekonomi, dan juga sistem sosial budaya itu termasuk ideologi membentuk perilaku masyarakat. Sistem politik itu menentukan pengelolaan kekuasaan, sementara sistem ekonomi itu mengatur produksi dan distribusi sumber daya. Kembali pribadi dan kaya intelektual sangat penting dalam sistem ekonomi liberal, meskipun negara dengan sistem ekonomi terpusat atau otoriter menghadapi tantangan. Dan juga memahami dinamika ini penting banget buat pembuat kebijakan dan pelaku bisnis untuk menavigasi kompleksitas ekonomi global. Di minggu ketiga, The Politics of US Foreign Policy, refleksi saya itu adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat merupakan topik yang kompleks dan dinamis, yang terus berkembang seiring perubahan konteks global. Memahami bagaimana kebijakan ini dibentuk dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sangatlah penting. Sejak Perang Dunia I, Amerika Serikat telah mengalami transformasi signifikan dalam pendekatan kebijakan luar negerinya. Dari kecenderungan isolasionis hingga peran sebagai pemimpin global, perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial yang saling berinteraksi dalam proses pembuatan kebijakan yang kompleks. Analisis kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat memungkinkan kita untuk mengeksplorasi relevansinya dan implikasinya bagi kehidupan sehari-hari. Sejarah kebijakan luar negeri Amerika Serikat mencerminkan perubahan signifikan dalam peran dan fokusnya. Pada awalnya terdapat kecenderungan isolasionis, namun setelah Perang Dunia Kedua dan selama
Perang Dingin, Amerika Serikat muncul sebagai pemimpin global dengan fokus pada pemahaman komunisme. Namun, peristiwa seperti Perang Vietnam dan krisis ekonomi telah mengubah arah kebijakan ini. Kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh presiden, tetapi juga melibatkan banyak aktor lain seperti Kongres, media, dan kelompok kepentingan. Dampak kebijakan luar negeri Amerika Serikat sangat signifikan bagi kehidupan warga negara. Kondisi ekonomi domestik yang dipengaruhi oleh perdagangan internasional dan investasi. Itu sangat terkait dengan keputusan kebijakan luar negeri. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik militer juga menimbulkan resiko bagi keselamatan warganya, meskipun banyak orang mungkin tidak menyadari dampak langsung dari kebijakan luar negeri, efeknya sangat nyata dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah hasil dari interaksi kompleks antara berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Pemahaman terhadap dinamika ini memungkinkan kita untuk lebih kritis terhadap keputusan pemerintah dan dampaknya pada kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat global. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada warga Amerika Serikat, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi masyarakat internasional. Nah, di minggu keempat, saya adalah penjajahan Spanyol dan Portugis di Amerika Latin memiliki dampak yang mendalam dan bertahan lama, terutama bagi masyarakat adat dan keturunan Afrika. Dampak ini tidak hanya terbatas dan penurunan populasi akibat kekerasan dan penyakit, tapi juga mencakup pembentukan struktur sosial yang hierarkis dan eksploitatif. Di sisi lain, kekuasaan presiden di Amerika Serikat, meskipun tampak besar, sering kali dibatasi oleh berbagai faktor eksternal seperti Kongres dan konteks historis. Kedua konteks ini, Amerika Latin dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa kekuasaan dan dampaknya sangat besar dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di Amerika Latin, lebih dari 40 juta penduduk asli masih ada hingga saat ini dengan gerakan politik yang semakin kuat. Gerakan-gerakan ini menunjukkan pergeseran dari posisi terpinggirkan menjadi aktor utama dalam perjuangan hak-hak mereka. Sementara itu, di Amerika Serikat, presiden menghadapi tantangan besar yang dapat mempengaruhi kepemimpinan mereka. Sejarah menunjukkan bahwa banyak presiden mengalami penurunan dukungan seiring berjalannya waktu, terutama ketika menghadapi krisis seperti perang dan skandal. Hal ini menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam kepemimpinan, terutama dalam konteks politik yang sangat partisan. Baik dalam konteks sejarah, kolonialisasi di Amerika Latin maupun dinamika kekuasaan presiden di Amerika Serikat, kita melihat bahwa kekuasaan tidak bersifat tetap, tapi selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemahaman ini memperkaya perspektif kita tentang bagaimana sejarah membentuk struktur sosial dan politik saat ini. Penting untuk terus menggali dan memahami dampak-dampak sejarah ini agar kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua kelompok masyarakat. Pada minggu ke-5, refleksi saya itu adalah pembentukan Mercosur. Mengenai Mercosur, sebagai serikat pabean di Amerika Selatan merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik di negara-negara anggotanya. Tujuan utama dari integrasi ini adalah untuk memfasilitasi perdagangan interregional melalui penghapusan tarif dan penerapan tarif eksternal bersama. Namun efektivitas Mercosur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan. Kebijakan proteksionisme yang diterapkan dalam blok ini berpotensi menghambat akses terhadap teknologi tinggi yang sangat penting untuk inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, struktur kelembagaan Mercosur yang meniru model Uni Eropa tanpa mempertimbangkan konteks politik lokal juga menjadi tantangan tersendiri. Analisis menunjukkan bahwa Mercosur ini berhasil meningkatkan integrasi ekonomi antar anggota, namun kebijakan proteksionisme menghambat akses terhadap teknologi canggih di negara maju. Hal ini menyebabkan hilangnya kesempatan belajar dan berinovasi bagi negara-negara anggota. Isomorfisme institusional juga menjadi masalah, di mana struktur organisasi Mercosur ini meniru model Uni Eropa tanpa mempertimbangkan konteks politik lokal yang unik.
Dominasi pertemuan kepala negara dalam pengambilan keputusan menghasilkan mekanisme intergovernmental yang kaku dan kurang komprehensif, sehingga menghambat kemajuan integrasi yang dinamis dan adaptif. Selain itu, fenomena pengalihan perdagangan juga terjadi di mana negara anggota lebih memilih untuk perdagangan dengan sesama anggota meskipun harga barang yang diimpor lebih tinggi dibandingkan jika mereka berdagang dengan negara anggota yang lebih efisien. Penting bagi negara-negara anggota Mercosur untuk mempertimbangkan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka dan fleksibel. Mereka juga perlu membangun struktur kelembagaan yang seimbang antara kepentingan internasional dengan kepentingan lokal. Dengan demikian, mereka dapat memanfaatkan peluang inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dalam era globalisasi ini. Pendekatan proteksionisme dan kelembagaan yang tidak responsif dapat menciptakan isolasi ganda dari kemajuan teknologi global serta inovasi kelembagaan lokal. Selanjutnya, di week ke-6, dinamika keamanan internasional pasca Perang Dingin telah mengalami transformasi signifikan, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang interaksi antara tren global dan realitas regional. Dalam konteks ini, ada 3 perspektif teoritis utama, yaitu neorealisme, globalisme, dan realitas regional. Dalam konteks ini, yang tadi ada 3 perspektif itu. Terus, neorealisme itu menekankan peran negara dan kekuatan militer. Nah, globalisme itu menyoroti pentingnya aktor negara dan isu transnasional, sementara regionalisme menekankan konteks regional dalam membentuk keamanan. Ketiga perspektif ini itu ada neorealisme, globalisme, dan regionalisme itu membantu menjelaskan bagaimana Amerika Serikat itu sebagai kekuatan dominan berinteraksi dengan berbagai aktor dan tantangan di panggung global. Neorealisme menjelaskan dominasi militer Amerika Serikat sebagai faktor kunci dalam kebijakan luar negerinya, namun globalisme ini mengingatkan kita bahwa tantangan keamanan kontemporer tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari isu-isu seperti terorisme dan perubahan iklim. Regionalisme di sisi lain itu menyoroti bagaimana dinamika regional seperti di Amerika Latin dan Timur Tengah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan Amerika Serikat. Berakhirnya Perang Dingin telah menggeser dinamika kekuatan global dari bipolaritas ke struktur yang lebih kompleks, di mana kompleks keamanan regional atau RSC memainkan peran penting. Isu-isu global termanifestasi secara berbeda di berbagai kawasan yang menghasilkan proses sekuritas yang beragam. Tantangan keamanan kontemporer termasuk ketidakstabilan ekonomi dan masalah identitas seringkali bersifat spesifik regional yang memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks lokal. Memahami keamanan internasional saat ini memerlukan pengakuan atas interaksi antara tren global dan realitas regional, dengan mengintegrasikan wawasan dari berbagai perspektif teoritis. Pembuat kebijakan dan akademisi dapat lebih efektif mengatasi kompleksitas keamanan di dunia yang saling terhubung. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kekuatan global berinteraksi dengan dinamika regional dan bagaimana tantangan keamanan yang beragam dapat diatasi melalui pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya, pada week ke-7, saya itu mengenai kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Jadi, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme adalah sistem ekonomi yang berbeda dalam hal kepemilikan dan kontrol sumber daya. Kapitalisme menekankan kepemilikan pribadi dan bebas, sosialisme pada kepemilikan kolektif dan peran negara, dan komunisme pada penghapusan kepemilikan pribadi dan juga negara. Kapitalisme didasarkan pada individualisme, kepemilikan pribadi atas faktor produksi dan pasar bebas. Kompetisi dan motivasi keuntungan mendorong efisiensi produksi dan inovasi. Namun kapitalisme juga
dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan eksploitasi. Sosialisme menekankan kepentingan kolektif atas sektor-sektor utama ekonomi dan peran negara dalam menyediakan layanan dasar. Pajak progresif digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan. Sosialisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kapitalisme mendorong inovasi dan efisiensi, tetapi dapat menyebabkan ketidaksetaraan. Sosialisme mengurangi ketidaksetaraan, tetapi dapat menghambat inovasi dan efisiensi. Pilihan sistem ekonomi tergantung pada nilai-nilai dan tujuan masyarakat. Sekian dari refleksi mengenai ekonomi Amerika Serikat dari saya. Terima kasih.